Baik, ini maksudnya ini kan dua garis sejajar, ini ada dua garis sejajar, dia dipotong oleh sebuah garis. Jadi kalau begitu ada dua sifatnya. Kalau dua garis sejajar ini dipotong satu garis, ada sifat-sifat sudut. Ini ada dua, ada namanya sudut sehadap, ada namanya sudut bertolak belakang. Ada dua sifatnya, ini satu sama dua. Yang mana itu dimaksud sudut-sudut sehadap sama sudut bertolak belakang? Sehadap dulu ya. Kalau sehadap itu dia maksudnya posisinya sama, misalnya ini sudut 1, dia sama posisinya yang di bawah ini sudut 5. Jadi dia sehadap 1 sama 5 ini, lihat posisinya sama kan bentuknya. Jadi dia dinamakan sudut sehadap. Sudut apa lagi? Misalnya sudut 2, dia sehadap dengan sudut 6. Nih posisinya sama, 2 di sini, 6 juga di sini. Berarti 3 ini sehadap dengan 7, 4 ini sehadap dengan 8. Dia namanya posisinya sama, dikatakan sehadap. Dan sudut-sudut yang sehadap ini dia besarnya sama. Jadi kalau besar sudutnya di sini 80, di sini juga 5, berarti 80 karena dia sehadap, posisinya sama, besarnya juga sama. Itu yang ada sifat-sifat sudut dalam ini gambar dua garis sejajar yang saling berpotongan. Sekarang yang sifat kedua itu sudut bertolak belakang. Apa artinya? Namanya bertolak belakang, mereka saling membelakangi. Misalnya ini sudut 1 dia bertolak belakang dengan sudut 3. Ini bertolak belakang, dia berkebelakangan. Sudut 2 dia bertolak belakang dengan sudut 4. Itu namanya bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang ini juga ada sifatnya, yaitu dia memiliki besar yang sama, dia sama besarnya. Kemudian satu lagi, garis lurus ini dia besarnya 180. Jadi kalau ada sebuah garis, ada sudutnya, dia jumlah sudutnya ini 180 derajat. Tuh, itu 3 sifat yang harus diketahui sebelum mengerjakan tugas-tugas ini. Kemudian yang pertama kita lihat soalnya ya. Pasangan sudut sehadap. Kita disuruh menjawab 5 pertanyaan ini ya. Nomor 1 dulu. Disuruh perhatikan, untuk nomor 1 disuruh perhatikan gambar ini untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 5. Nomor 1, pasangan sudut sehadap. Disuruh sebutkan sudut mana yang sehadap dari gambar ini. Kayak tadi sehadap itu yang posisinya sama. Misalnya sudut A ini, dia posisinya sama sudut yang di sini, yang posisinya sama di sini. Sudut A ini dia posisinya sama dengan sudut C ini di bagian ini yang membentuk L terbalik. Kalau sudut B ini yang huruf L dia sama posisinya dengan sudut D. Berarti sudut A sama dengan sudut C, itu sehadap. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Sudut apa lagi yang sehadap? Ada 4 sudut yang sehadap. Kemudian nomor 2, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Tadi yang bertolak belakang itu yang berbelakang, berarti sudut A dia bertolak belakang dengan sudut ini A dengan F, B dengan E. Apalagi ada 4 juga sudut yang saling bertolak belakang. Kemudian nomor 3, sudut yang sehadap dengan B. Yang sehadap dengan B yang posisinya berarti sama dengan B di sini, yaitu D. Kalau kalian sudah menjawab nomor 1 pasti sudah bisa menjawab nomor 3, 4 dan 5 ini karena jawabannya ada di antara itu aja. Nomor 4, sudut yang besarnya sama dengan D. Jadi yang sama besarnya dengan D, yang sama besarnya itu sudut yang sehadap dengan D sama yang bertolak belakang dengan D. Berarti ada 2 sudut yang besarnya sama dengan D. Kalau nomor 5, sudut yang besarnya sama dengan F, sama juga dengan itu, berarti yang sehadap dengan F dan bertolak belakang dengan F. Sebutkan nama sudutnya aja, sudut A, B, C, atau D. Nomor 2, kalau nomor 2 ini menentukan besarnya. Kan ibu bilang sifat yang ketiga tadi besar sudut lurus ini dia besarnya 180. Itu yang harus diketahui.
Di sini di nomor 2 ini disuruh memperhatikan gambar yang di sampingnya juga. Di sini sudah ada satu sudut yang ditahu besarnya, dia besarnya 35 derajat. Jadi disuruh tentukan besar sudut yang lain. Misalnya nomor 1, sudut A. Ditanyakan berapa besar sudut A. Di sini kan yang di belakangnya A sudah ditahu besarnya 35. Ini berarti dia bertolak belakang dengan 35 ini. Kalau sudut yang bertolak belakang dia sifatnya besarnya sama. Berarti di sini 35, berarti A ini juga 35. Itu kita lihat dari sifatnya. Sama yang sudah ditahu jawabannya, berarti di sini 35, di sini 35. Sekarang yang B, yang nomor 2. Yang ditanyakan sudut G. Sudut G dengan yang diketahui ini dia sifatnya apa? Dia sifatnya sehadap, posisinya sama kan? Dia posisinya sehadap di sini dengan di sini. G. Berarti kalau sehadap juga besarnya sama. Berarti 35, di sini juga 35. Kemudian yang D. Yang nomor 3, D, sudut D. Bagaimana kalau sudut D ini? Tidak ada hubungannya dengan sudut yang diketahui. Inilah sifat sudut sejajar, sudut lurus. Di sini dia totalnya kan 180. Kalau di sini 35, berapa kira-kira di sini? Berarti dikurang 180 dikurang 35. Itulah besar sudut D. Atau kalian atau sifat tahu 35 itu ditambahkan berapa, dia hasilnya 180. Karena jumlah garis yang lurus itu jumlah sudutnya 180. Jadi kalau sudah ada 35, di sebelahnya berapa kira-kira supaya 180. Itu cara mencari sudut yang tidak ada hubungannya dengan 30. Kalau dia tidak sehadap, tidak juga bertolak belakang, kan tidak sama. Berarti kalian harus tahu karena dia garis lurus. Itu kerjakan 1 sampai 5 dengan cara 3 sifat itu: sudut sehadap, sudut bertolak belakang, dan sudut lurus yang 180 derajat. Itu caranya ya nak. Pak.